Halo, selamat pagi. Ini adalah bangunan tipe 36-120 yang artinya luas lahan bangunan tersebut adalah 120 meter persegi. Dalam hal ini berukuran 8 kali 15 meter. Kita lihat potensi pengembangan dan renovasi yang bisa kita lakukan pada bangunan seperti ini. Bangunan seperti ini termasuk fleksibel untuk dikembangkan sebagai rumah tumbuh. Bentuknya yang sederhana tapi manis, simple. Hanya yang perlu kita pastikan konstruksi pendukung bangunan ini seperti apa. Terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang serbaguna, 1 kamar mandi WC, dapur, dan teras. Selanjutnya dikembangkan dengan pagar keliling, toren dan menara airnya, dan konblok. Membangun pagar toren dan pagar besi beserta pintu gerbangnya mungkin menghabiskan biaya kalau sekarang ini sekitar 20 jutaan. Tentunya tiap lokasi punya harga yang berbeda. Denahnya masih sama dengan bangunan awal kecuali ada penambahan ram dan saluran air. Ram ini mungkin untuk penempatan mesin cuci. Selanjutnya kita lakukan pengembangan ke arah belakang yang nanti kita sama-sama akan lihat denahnya seperti apa.
Kamar mandinya jadi 2, kita pindahkan ke belakang. Dapur juga pindah ke belakang. Kamar tidur yang 2 tadi jadi 1, dan kita bangun kamar tidur baru 1 di sebelah belakang, dan kita mendapatkan ruang serbaguna yang sudah lebih luas. Selain itu masih sama seperti denah awal. Pada pengembangan selanjutnya, kita akan menambahkan bangunan tersebut dengan bentuk seperti ini. Itu ada ruang tamu, pergola, teras depan, kemudian ada dak balkon sekaligus untuk tempat peletakan tandon, serta ada kolam di bawahnya, sekaligus juga sebagai bak kontrol air hujan, agar pada waktu hujan lebat rumah ini tidak mengalami kebanjiran. Kita lihat denahnya, rumah ini sudah cukup komplit. Ada teras yang besar, ruang tamu, ruang duduk, kolam, kamar tidur, gudang kecil dalam hal ini menjadi ruang pakaian, ada carport untuk mobil, dan ruang tamu yang kita miliki sekarang sudah cukup besar. Ruang keluarga kita miliki juga besar. Kamar tidur ya lumayan lah, karena lebarnya hanya 265, tapi panjangnya lebih dari cukup. Kamar tidur yang belakang itu berukuran 3x3. Ini merupakan pengembangan selanjutnya, sudah di tingkat ke atas. Dalam hal ini saya maksudkan lantai atas digunakan sebagai ruang kerja, ruang duduk. Perkiraan saya harganya pengembangan ke atas itu sekitar 90-an juta. Kita dapat bentuk hasil akhir yang seperti ini. Itu ada ruang kontrol, penghawaan dan pencahayaan dari kamar mandi dan dapur. Dan ini ada balkon. Dari balkon itu kita bisa memandang ke arah pegunungan. Berikut adalah denah lantai atas, kamar tidur atau ruang kerja, ruang duduk yang terhubung dengan void.
untuk naik ke lantai atas melewati kolam yang kita gunakan jembatan kayu. Ini hasil dari pengembangan tipe 36 yang tadi kita lihat di awal. Penting untuk diperhatikan masalah sanitasinya, karena bangunan ini hanya membuka ke satu arah, dalam hal ini ke arah depan. Ini merupakan langkah-langkah pembangunan dan renovasi yang kita lakukan. Apa yang pertama-tama kita lakukan? Mari kita lihat sama-sama. Membangun pondasi untuk pengembangan bangunan ke arah belakang. Ukuran kamar mandinya nanti kita jadikan dua, satunya berukuran 1,5 kali 1 dan satunya lagi 1,5 kali 1,5. Slope juga kita pasang. Kemudian di sebelah bawahnya sebagai pengganti pondasi foot flat kita pasang lantai kerja yang cukup tebal, dalam hal ini ketebalannya 20 cm menggunakan besi 12 atau besi 10. Dalam hal ini kita tidak akan meletakkan beban yang terlalu berat. Karena cor-coran yang kita pakai juga bukan cor-coran beton murni. Kecuali pada bagian balkon karena itu terhubung dengan cuaca luar. Ini adalah pemipaan dan sanitasinya. Penghawaan dari septic tank, buangan dari kamar mandi, serta buangan dari bak cuci, semua pada satu saluran air. Karena ini di dalam bangunan, maka kita gunakan saluran air tertutup yang nanti dia akan berada di bawah lantai. Tiang-tiang yang akan menyangga beban berat juga kita ganti dengan tiang yang lebih sesuai dimensinya. Tiang itu berukuran 25 kali 25 ukuran penampangnya. Sebelum melakukan pembongkaran dinding, karena kita tidak mengerti betul secara persis kondisi konstruksinya seperti apa, maka ada baiknya kita bangun stagger agar bangunan ini tidak rubuh, ambruk ke bawah.
Setelah steger kita pastikan kuat, baru kita lakukan pembongkaran. Tiangnya juga kita bangun berukuran 25 kali 25, dan steger itu belum akan kita lepas selama 3 minggu kurang lebih. Setelah 3 minggu baru kita lepas, setelah kita cek kondisi konstruksi balok gantungnya itu memungkinkan atau tidak. Dalam hal ini masih cukup memungkinkan, tapi saya yakin di situ tidak ada besi kromo, sehingga masih ada sedikit keraguan. Dan bagaimana cara mengatasinya kita lihat nanti. Jendela yang ada di sana kita tutup karena itu berada di sebelah dalam, dan jendela itu tidak akan digunakan. Lebih baik bidang dindingnya kita gunakan sebagai tempat peletakan alat-alat dapur dan lemari dapur. Meja dapur yang lama kita bongkar. Dinding kamar juga kita bongkar, kita jadikan satu dari 2 kamar tidur tadi agar kita mempunyai ruang tidur utama yang cukup besar. Hanya saja sayang sekali lebar kamar tidur ini hanya 275 apa 265 ya, saya lupa. Tapi kalau di gambar ini saya buat 2,5 sih. Kemudian di bagian belakangnya kita bangun dinding GRC. Nanti ruang sebelah belakang bisa digunakan sebagai gudang kecil ataupun ruang pakaian. Dalam hal ini saya menggunakannya sebagai ruang pakaian. Untuk kamar mandi dan gunung-gunungnya juga akan dibongkar. Sebelum dibongkar, kita bangun kuda-kuda terlebih dahulu yang kita preskan ke gording agar begitu gunung-gunungnya dibongkar tidak terjadi penurunan yang fatal di bagian atap. Baru kemudian dinding kamar mandi dan gunung-gunungnya kita bongkar. Kita lakukan perbaikan lantai dengan keramik yang sama. Pintunya juga kita tutup salah satunya karena ini sudah jadi satu kamar.
lubang di bagian atap bekas bongkaran gunung-gunung tadi kita tutup dengan dinding GRC saja. Bisa menggunakan rangka kayu atau rangka baja ringan juga boleh, karena sifatnya dia hanya partisi, tidak memikul beban apapun kecuali bebannya sendiri. Plafonnya kita kembalikan dan bisa kita buat lebih bagus lagi plafonnya, tidak seperti itu hanya rata saja. Bagian yang sebelumnya merupakan dinding kamar mandi kita buka, kita pasang jendela untuk memaksimalkan pencahayaan ke ruang keluarga. Dalam hal ini masih berupa ruang serbaguna. Kemudian bagian yang tadi kita ragukan balok gantungnya, kita beri tambahan portal balok kayu dengan dimensi yang cukup besar. Demikian sampai di sini bagian kita melakukan renovasi. Selanjutnya kita melanjutkan kepada pengembangan bangunan di sebelah belakang. Kita kerjakan lantai dulu agar tidak susah untuk dilihat seperti apa terlihat bangunannya. Dak atap kita menggunakan balok berukuran 8/16. Kemudian kita tutup untuk lantainya menggunakan papan dengan ketebalan 4 cm. Kita pasang pelapis anti bocornya. Baru kemudian kita pasang keramik dan semen seperti kita memasang lantai pada umumnya. Ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi kita semua. Selamat pagi.